Kita bukakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. 1 Tesalonikian. Chapter 5 ya. Chapter 5. 1 Tesalonikian chapter 5. Chapter 5. Mulai kan Ibu Rifka tolong. 1 Tesalonika ayat 5, demikian firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Amin. Ibu Hanan tolong baca ayat selanjutnya 5 ayat. Baik, Pastor. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, amin. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya tolong baca Ibu Lisbeth 5 ayat. Gak bisa saya baca, Pastor. Buku saya Oke. Bible. Oke. Oke, Ibu. Ibu Nuriani baca tolong 5 ayat. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. Ayat 12, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Amin. Selanjutnya Mama Jeremia baca tolong 5 ayat. Mama Jeremia baca 5 ayat tolong. Baik, Pastor. Ayat 16 ya, Pastor. Ya. Iya. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19. Ayat 20.
dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Amin. Amin. Sampai selesai baca. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat 23, salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 25, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ayat 25, saudara-saudara doakanlah kami. Ayat 26, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Ayat 27, demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ayat 28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. 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 Amin, saudaraku. Kita sudah baca 1 Tesalonikian 5. Di sini ada tentang seperti apa Tuhan Yesus mau datang kembali, seperti apa. Di sini saya mau kasih tahu untuk kita ya, kita itu ada anak-anak terang. Anak-anak terang. Anak-anak terang, kita tidak ada bilang ya kita itu ada, kita sudah keluar dari sistem kegelapan. Sekarang kita tahu Tuhan benar ada siapa. Sekarang ada Alkitab di tangan kita dan kita tahu. Dan kita tahu Tuhan Yesus pergi di kayu salib dan kasih nyawanya. Kalau sama orang tahu sama orang tidak tahu itu ada beda, saudaraku. Kalau sekarang kita tahu, kita sudah baca firman, pas kalau kita jatuh, pas kalau kita mundur, pas kalau kita tinggalkan Tuhan. Semua kutuk bisa masuk di hidup kita. Hidup kita itu bisa banyak susah sampai kita bisa binasa. Binasa kalau kita tinggalkan. Karena kita tahu semuanya. Saya baca firman-Nya, saya tahu Tuhan sudah pergi di kayu salib, nyawanya sekali untuk saya. Karena apa? Saya harus selamat. Saya harus apa? Bisa di dalam kekudusan. Saya harus anak terang. Saya harus tahu, saudaraku. Di sini saya mau kasih tahu untuk saudaraku di ayat 12 sama ayat 13. Coba Ibu sekali lagi baca, Mama Jeremy baca tolong. Ayat 12 sama ayat 13-nya. Baik, Pastor. Ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Amin, saudaraku. Di sini saya mau kasih tahu untuk saudaraku. Ini ada bilang seperti kunci ya. Ini ada seperti kunci, saudara. Orang kalau mau dipakai Tuhan. Orang kalau mau hidupnya itu bisa diberkati Tuhan. Orang kalau mau dipakai Tuhan. Kalau dia tidak hormat orang tuanya satu, yang kedua memimpin rohaninya. Kalau tidak hormat, dia akan tidak tumbuh, saudara. Tidak. Kalau lihat kita tidak hormat orang tua kita tidak bisa berhasil di hidup kita ya. Bisa susah. Umur kita juga tidak bisa panjang lagi. Firman Tuhan bilang, orang yang tidak hormat orang tua, umurnya pendek itu di bumi. Pendek. Dan ini ada tentang anak. Saya bilang tentang papa mama ya. Tentang mama papa. Kalau anak tidak hormat. Tapi kalau kita tidak hormat memimpin rohani kita di gereja, di mana? Kalau kita tidak hormat
kita tidak dengar, kita tidak akan tumbuh. Tidak. Ini ada seperti ini. Saya bicara tentang peraturan surga, peraturan bumi. Saya tentang peraturan saya bicara semua. Peraturan ada seperti itu. Dari Tuhan bisa turun itu ke Musa ya. Kita lihat perjanjian lama ya. Dari Tuhan turun ke Musa, dari Musa turun ke bangsa Israel ya. Bangsa Israel. Tuhan tidak ada langsung setiap hari, setiap waktu kalau ada masalah di tengah-tengah bangsa Israel, bicara sama bangsa Israel langsung. Tidak. Itu ada turun. Tuhan bicara sama siapa? Harun dan Musa. Harun dan Musa. Sekarang Tuhan sama siapa bicara? Sama nabi-nabinya. Sama siapa bicara? Sama hamba-hambanya. Hamba yang diurapi. Hamba yang kita harus tahu ini ada hamba atau tidak. Tidak. Jangan terima semua. Semua orang bilang jadi hamba. Ikut-ikut. Tahun-tahun tidak bisa terjadi di hidup. Tidak bisa maju. Tidak bisa berubah di hidup kita. Tapi kalau kita tetap ikut hamba yang baik, kita tidak tumbuh. Itu ada kesalahan kita, saudara. Kesalahan kita. Tadi saya bilang apa? Satu, mungkin kita tidak hormat. Tidak hormat. Yang kedua, tidak punya kita disiplin. Tidak punya disiplin. Tadi saya bilang, kalau kita tidak hormat orang tua kita, kita tidak akan bisa umur panjang. Umur panjang. Kalau kita tidak hormat memimpin kita, kita tidak bisa tumbuh di rohani. Tidak. Hormat orang tua bisa hormat Tuhan. Hormat memimpin bisa hormat Tuhan, saudara. Kalau tidak akan kita bisa tumbuh. Tidak akan Tuhan pakai kita, saudara. Tidak akan pakai. Lihat di Efesus, saudara. Kita bukakan Efesus chapter 6. Efesus chapter 6 ayat 1 sama ayat yang kedua. Kita baca ya. Coba Ibu Elvina baca. Tolong. Efesus 6 ayat yang ke-1 sama 2. Efesus 6 Ayat ayat 3 juga. 1 dan 2. Taat dan kasih, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Amin. Amin. Ayat 3-nya, baca ayat 3-nya juga, tolong. Saya ulang lagi ya, Pastor, dari ayat 2 supaya bersama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Amin, saudara. Di sini bilang hormati orang tuamu, ayahmu dan ibumu, supaya umurmu panjang. Di sini ada tentang umur. Tentang umur. Ini tentang umur bilang. Umur panjang diberkati. Kalau tidak hormat mama dan papa, kita tidak bisa akan kenal Tuhan, tidak bisa akan hormat Tuhan. Kenapa? Mata rohani, ini mata jasmani kita bisa setiap hari bisa lihat ya. Bisa lihat. Setiap hari masak untuk kita, setiap hari cuci baju kita, setiap hari ada seperti menolong. Seperti pembantu. Tidak usah bilang ucapkan orang tua. Tidak usah ucapkan kita. Dia itu ada mama atau dia itu ada orang tua kita. Kita harus. Ya bilang setiap hari bisa seperti lihat seperti pembantu kita. Tapi kalau kita tidak hormat orang tua kita. Kita tidak akan bisa bangunkan hubungan sama Tuhan, saudara. Tidak bisa akan sampai ke Tuhan. Muslim bilang seperti ini, saudara. Kalau Muslim mereka bilang seperti ini. Surga itu ada di bawah kaki ibu. Di bawah kaki orang tua. Orang Muslim bilang. Kenapa mereka bilang seperti itu, saudara? Kalau kita lihat
Mereka jujur juga bilang, orang tidak hormat orang tuanya, dia tidak akan bisa lihat surga, saudara. Tidak akan. Bapa yang ibu yang sudah besarkan dia, sudah susu, sudah kasih, dan jaga dia, dia tidak bisa hormat. Seperti apa dia tidak bisa lihat Tuhan, dia mau hormat? Tidak bisa ya. Harusnya dia sama mata rohani, saya bilang tadi. Mamanya dia seperti pembantu, dia mau tetap melayani dia. Tetap mau besarkan dia. Semua kotoran dia besarkan. Sudah sampai dewasa, dia tidak mau hormat. Itu anak tidak bisa selamat, saudaraku. Dia perjanjian lama. Tuhan bilang itu anak ada, anak apa, saudara? Dia tidak bisa. Durhaka, bilangnya durhaka. Harus dimati. Di perjanjian lama tentang anak bilang. Dia usir mamanya atau pukul mamanya atau maki mamanya. Seperti itu. Tuhan Yesus juga bilang. Itu anak harus mati. Di perjanjian lama ada tulis, saudara. Ini tentang kita tadi sudah baca di 1 Tesalonikian chapter yang ke-5. 5 ayat 12 sama 13. Di sini ada tentang memimpin rohani, saudaraku. Kalau saudara mau supaya Tuhan pakai saudara, coba hormati ayah dan ibu saudara-saudara. Mana tahu di tengah-tengah kita ada satu. Saya tidak tahu dari hidup saudaraku ya. Tapi saya bagikan firman. Saya tidak tahu hidup saudara. Saya cuma bagikan firman untuk saudaraku. Kalau ada di tengah-tengah kita, Tuhan mau pakai. Seperti itu. Kalau ada di tengah-tengah kita ada rindu Tuhan pakai dan bisa hidupnya diberkati. Saya mau bilang, pertamanya itu fondasinya harus hormati orang tua. Yang kedua, mau pergi ke gereja, ke ibadah, hormat memimpin. Pertama, cari memimpin yang baik. Kita harus tahu memimpin saya ini ada di urapan Tuhan, dia ada diurapi Tuhan, dia punya panggilan dari Tuhan, tidak. Baru kalau tahu ini memimpin saya ada panggilan dia punya panggilan dari Tuhan, ini memimpin saya ada diurapi Tuhan, tetap lanjut dan hormati. Memimpin itu dia ada tanggung jawab ke hadapan Tuhan. Contoh seperti ini, saudaraku, saya bilang. Kalau saudara sama aku ikut pagi-pagi doa 1 jam. Saya itu ada terhadap Tuhan, saya ada tanggung jawab. Karena saya ambil waktu saudara. 1 jam. Kalau saya tetap bisa mainkan waktu saudara, atau saya bisa manfaatkan. Contoh seperti apa dari social media saya manfaatkan, dari TikTok seperti YouTube seperti itu saya manfaatkan cuman hanya uang ya, cuman uang seperti itu. Saya bisa terikat dosa saudaraku. Terikat kutuk. Karena apa? Tujuan saya bukan saya mengajar ya, bukan saya sampaikan. Ada seperti itu. Tapi kalau tujuan saya cuman ada saya bagikan firman Tuhan, saya bagikan selamatkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bilang, pergi dan selamatkan, dan hidupkan, dan sembuhkan. Kalau itu ada tujuan saya hari ke hari, saya bisa diberkati Tuhan. Saudaraku. Ini ada tanggung jawab. Sekarang saudara ikut sama saya ada tanggung jawab ke hadapan Tuhan. Tanggung jawab, saudaraku. Cuman bisa seperti ini lihat. Memimpin tidak ada seperti itu, saudaraku, kalau pikirkan kita ya. Kenapa Tuhan bilang hormat? Kenapa firman Tuhan bilang hormat? Saudara-saudara tidur. Kalau saudara pergi di gereja, memimpin itu ada baik. Saudara itu ada tidur sama pasangan hidup sama anak. Tapi itu tengah malam, memimpin yang kita pergi. Tuhan yang sudah percayakan. Kita pergi ke sana. Dia tengah malam dia mau syafaatkan untuk kita. Tapi kita tidak tahu.
Mimpin itu mau syafaatkan nama dombanya. Ini. Tuhan kasih berkat. Selamatkan Tuhan. Selamatkan. Tapi kita tidak tahu ya. Banyak orang tidak tahu karena itu tidak mau hormat. Kalau tahu tentang memimpinnya, pas dia tidur, dia mau syafaatkan untuk dia. Dia bisa tahu. Dia mau hormat. Banyak orang tidak tahu. Karena sama memimpin tidak mau hidup. Tidak mau di satu tempat hidup ya. Karena hidup mereka itu ada jauh-jauh. Dia tahu seperti apa memimpin ini. Dia seperti apa tidur, seperti apa makan, seperti apa dia mau syafaatkan untuk domba yang ikut sama dia, saudaraku. Karena itu, memimpin dimanapun ada. Kalau kita sudah pilih, kita tetap hormat, saudara. Hormat supaya kita bisa tumbuh, supaya Tuhan pakai kita. Lihat di Kisah Para Rasul chapter 1 ayat 8. Coba tolong baca. Ibu Christine. Di situ bilang, Roh Kudus kalau turun ke atas tubuh jiwa rohmu, you bisa dapat kuasa. Banyak orang, Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah masuk di dalamnya. Bukan hanya turun ke atasnya, sudah masuk di dalamnya. Sudah penuh. Tapi dia tidak hormat orang tua, tidak hormat memimpinnya. Pas kosong dia. Roh Kudus sudah tinggalkan banyak orang. Banyak orang. Karunia-Nya sudah hilang. Dulu bisa bahasa roh doa, sekarang tidak bisa. Banyak orang seperti itu. Karena apa? Mereka tidak hormat orang tuanya. Tidak hormat memimpinnya. Dia tidak ada jaga kekudusan. Semua hilang. Tukang curi datang. Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Tukang curi. Tentang tukang curi. Setan itu ada tukang curi. Dia datang. Dia semua mau curi. Ibu Christian, tolong. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Di situ bilang Roh Kudus turun ke atasmu. You bisa dapat kuasa, you bisa jadi saksi aku. Roh Kudus sekarang sudah turun. Banyak orang sudah baptis Roh Kudus. Sudah penuh dari Roh Kudus. Tapi tidak mau hormat orang tuanya. Roh Kudus sudah turun. Sudah penuh dari Roh Kudus. Tuhan sudah kasih untuk dia kesempatan. Supaya dia bisa hari ke hari berubah. Tapi dia tidak berubah. Setan datang, curi semua. Curi. Urapannya curi. Dia sepenuh. Banyak orang sepenuh dari Roh Kudus. Tapi lagi sekosong. Karena Roh Tuhan dia tidak mau diam di satu tempat. Kalau itu tempat ada najis. Itu tempat kalau ada terikat kegelapan, saudara. Dia tidak akan di situ tinggal lama. Tidak. Karena itu, saya mau bilang untuk saudara. Kalau kita mau maju hari ke hari, kita mau maju di dalam terangan, kita jalan sama Tuhan Yesus, kita harus hormat ayah dan mama kita, dan kita harus hormat memimpin rohani kita. Pilih satu memimpin rohani. Pilih, lihat rohnya. Coba rohnya. Ini memimpin saya seperti apa rohnya, seperti apa etikanya, seperti apa dia. Punya ini hikmat, punya urapan. Ini ada. Connect sama Tuhan atau tidak. Seperti itu. Jangan ikut-ikut semua, saudara. Jangan ikut-ikut. Hidup saudaraku bisa sia-sia. Bisa sia-sia kalau ikut sia-sia, saudaraku. Tadi saya bilang tentang Tuhan kasih. Dan Tuhan tadi bilang, Roh Kudus kalau turun, you bisa dapat kuasa, you bisa jadi saksi aku. Di Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan di situ bilang apa? Pergilah dan baptiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mengajar orang-orang apa yang saya sudah mengajar kalian. Untuk muridnya bilang, kalau Roh Kudus turun, kita itu ada beda kita sama murid-murid Tuhan Yesus ada apa? Tidak ada bedaan kita, saudaraku.
Mereka juga manusia, kita juga manusia. Roh Kudus ada satu Roh Kudus. Sudah turun ke atas tubuh mereka, jiwa mereka. Mereka juga sudah penuh, kita juga sudah penuh. Kita juga sudah penuh, saudaraku. Kenapa bedaan kita sama murid-murid Tuhan Yesus ada apa? Bedaan kita cuma ini. Mereka itu jaga kekudusan, mereka itu ada peka cari Tuhan. Mereka itu ada peka cari Tuhan. Mereka lepaskan semua hidupnya untuk Tuhan. Tapi sekarang kita ada beda sama murid Tuhan Yesus, ada. Banyak bedaan. Satu, mungkin di tengah-tengah kita tidak hormat orang tua. Mungkin di hidup kita ada masalah. Kita tidak bisa fokus doa, bergabung, ikut. Seperti itu saudaraku. Ini ada. Kalau kita carikan, kalau kita tahu semua kelemahan kita, itu lemahan kita hari ke hari kita bisa ubahkan. Kita bisa jadi murid yang baik untuk Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai kita semua. Saudara. Sekarang saudara bukakan di Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Tolong baca. Ibu Buru Menalu baca, tolong. Buru Menalu baca, tolong. Oke, lihat. 28. Ya, 28 ayat 19. Baik, Pastor. Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukanmu, dan ketahuilah aku menyertai. Amin, amin, amin. Amin, Amin. Pastor. Amin. Di situ tentang bilang apa? Baptiskan dan mengajar. Sekarang orang bisa. Sekarang hamba mau baptiskan banyak orang. Tapi setelah itu, orang tidak mau belajar. Di sini ada kesalahan siapa, saudara? Kesalahan hamba Tuhan? Bukan. Kesalahan orang tidak mau terima kebenaran. Tidak mau. Cuma sudah baptis, lari dia. Cuma baptis, dia ikut gereja, tidak mau lagi. Dia tidak mau belajar. Tuhan ada siapa? Sifat Tuhan saya ada seperti apa? Sifatnya seperti apa? Kalau kita punya pas di waktu, semua orang di tengah-tengah kita sudah pacarannya, sudah ikut-ikut pacaran seperti di waktu remaja. Di waktu sebelum nikah ya. Ada seperti itu. Sudah. Semua orang muda di hidupnya itu sudah sebelum nikah dia sudah merasakan pacaran seperti apa. Sebelum nikah ada untuk sementara. Waktu yang paling pendek bilang 1 tahun atau 5 bulan, 3 bulan. Ini 5 bulan, 1 tahun. Dia tahu sayang dia tahu pacar dia nomor kakinya berapa. Pinggangnya berapa. Bajunya size-nya berapa. Semua sifatnya. Dia mau tahu kapan dia bisa marah. Dia seperti apa karakternya. Dia bisa tahu di dalam 1 tahun. Dia bisa tahu. Dia tetap mau hidup sama dia. Tetap dia setiap hari dia suka jumpa dia. Sebelum nikah ya. Sebelum nikah. Kita juga ada seperti ini saudaraku. Kalau kita bisa tahu tentang pasangan hidup kita, tentang pacar dulu. Tentang pacar. Kita bisa tahu infonya. Kita bisa tahu semua sifatnya di dalam 1 tahun atau 6 bulan. Sama Tuhan juga ada seperti itu saudaraku. Sama Tuhan. Kalau kita jalan di dalam 5 bulan. Di 5 bulan kita bisa tahu seperti pacar kita. Kita tahu sifatnya seperti apa. Kita bisa tahu. Kita kalau belajar tentangnya, kita juga bisa tahu
Tuhan ada seperti apa ini? Seperti tadi saya bilang, kaos kaki pacar ada nomor berapa? Dia pakai sepatu nomor berapa? Pinggangnya berapa? Tali pinggangnya seperti itu. Ini semua saudaraku. Semuanya. Atau mau pakai parfum apa? Kita juga kalau sama Tuhan, kalau kita pas sudah baptis, kita ikut dan kita belajar, hamba yang mau mengajar kita, dia mau mengajar kita semua karakter-karakter dari Tuhan. Karakternya. Karena dia dapat. Dia itu sudah jadi bilang berhasil. Dia berhasil. Hamba kalau berhasil, kita ikut sama dia, kita juga bisa berhasil, saudaraku. Bisa berhasil. Kita tidak ada lagi di hidup kita seperti orang yang patah kaki. Lihat orang yang punya kakinya ada bagus, normal, dia bisa jalan. Normal, cepat. Tapi patah kaki, dia bisa jalan pelan-pelan. Jatuh, pelan, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Hidup ada seperti ini. Satu tetap mau normal jalan, satu lagi mau seperti orang patah kaki. Dia jalan jatuh. Maksud saya seperti ini. Ikut Tuhan, pergi gereja, jatuh di dalam dosa. Bertobat hari ini, lagi besok bertobat. Lagi hari ini bertobat, lagi besok lubang dia sudah keluar dari lubang, lagi dia jatuh. Seperti orang yang kakinya ada patah. Itu semua kekurangan, saudaraku. Semua kekurangan itu ada. Jadi kita tidak hormat memimpin kita. Kalau kita hormat memimpin kita, kalau suruh untuk kita belajar firman Tuhan. Bangunkan hubungan sama Tuhan. Bangunkan dan baikkan, baguskan disiplinmu. Baru kita bisa, kalau kita taat. Kita kalau taat, kita itu bisa diberkati, saudaraku. Bisa diberkati. Tapi kalau kita cuma bilang ya, tapi besoknya tetap lanjutkan seperti itu, tetap ada. Hari ini juga ada Ibu Rifka, hari ini juga ada, nanti 10 tahun lagi. Maaf ya saya bilang Ibu Rifka karena Ibu Rifka saya kenal dia wanita yang kuat, tidak bisa sakit hati cepat karena saya namanya sebutkan. Ini saudaraku, tentang kita sudah belajar pagi hari ini tentang memimpin. Dan saudara kita juga harus tahu siapa yang sudah pergi di kayu salib. Apa yang sudah terjadi di kayu salib. Di kayu salib sudah pergi, sudah kasih nyawanya Tuhan Yesus. Nyawanya. Pas di hari terakhir juga Tuhan datang seperti tukang curi. Datang. Itu hari kita tidak ada harapan. Kita tidak masuk di dalam akal kita. Dia datang seperti air bah. Pasti waktu Nuh. Dia datang. Pasti itu hari. Mungkin kita sibuk kerja. Mungkin kita sibuk masak. Mungkin kita sibuk mengajar, saudara. Tuhan akan datang. Cepat datang, saudara. Ini firman Tuhan kita sudah baca pagi hari ini, saudaraku. Ini ada kunci. Kunci kita kalau ikut kita bisa diberkati, saudara. Bisa diberkati. Tapi kalau kita tidak, tetap seperti ini. Tidak mau tidak mau bukakan telinga kita atau kita tidak taat firman yang kita belajar, firman yang kita sama mata kita pagi hari ini kita sudah lihat. Roh Kudus sendiri. Sekarang saya percaya Roh Kudus ada tetap sudah sampaikan untuk saudaraku. Sudah sampaikan untuk saudaraku. Kalau ada di tengah-tengah kita sebelum ini ada masalah di hidupnya sama orang tuanya atau masalah sama memimpin di tempat mau ibadah. Roh Kudus sekarang sudah sampaikan. Tetap dengar saudaraku. Kalau pagi ini sudah dengar suara Roh Kudus, tetap taat. Tetap taat. Bukan suara saya, saudaraku. Suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus sendiri kita bisa dengar.
hari ini kalau kita sudah dengar, jangan pekakan telinga kita, saudara. Dengar, supaya kita bisa diberkati hidup kita, dan Tuhan pakai kita. Kita bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jangan hanya kita punya karunia, tapi kita tidak bisa jadi saksi Tuhan Yesus. Karunia Roh Kudus Tuhan sudah kasih untuk kita, supaya kita ini bisa jadi saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Bukan cuma kita punya karunia ini, kita bisa pakai untuk diri kita sendiri. Karunia ada untuk kita bisa pakai jadi saksi Tuhan, saudara. Jadi saksi Tuhan. Saudara, firman Tuhan sampai sini cukup. 1 Tesalonikian kita sudah baca. 1 Tesalonikian chapter 5 pagi hari ini. Nanti malam lagi kita lanjutkan. Tuhan bilang siang dan malam beribadah kepadaku. Apa yang perlu, apa yang butuh, saya akan siapkan untuk kita juga siang dan malam ikut supaya Tuhan